Selamat datang di channel Cerita Hidup. Terima kasih sudah menonton video kami. Dalam setiap video kami ambil sisi positifnya, hikmahnya, dan manfaatnya. Jika kalian suka dengan video kami, klik subscribe dan tanda lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui update video kami. Kali ini akan mengulas cerita tentang kejahatan timbul tidak hanya karena niat tapi bisa juga karena kesempatan atau keterpaksaan. Segala yang bersifat buruk dari video kami tidak untuk dicontoh atau untuk menginspirasi. Jika ada permasalahan hidup, minta petunjuk kepada Allah. Junko Furuta lahir di Misato, Saitama, Jepang pada 22 November 1971. Dia anak yang cantik dan populer di sekolahnya. Dan karena kepopulerannya itu dia dilirik beberapa teman yang sangat jahat, yang nantinya akan diculik, disiksa, dan diperkosa. Junko Furuta merupakan seorang siswi di sekolah SMA Yashio Minami dan pekerja paruh waktu di pabrik plastik selama jam sekolah sejak Oktober 1988. Jadi dia merupakan anak yang rajin dan pekerja keras. Di sekolahnya pun nilainya juga sangat bagus. Junko Furuta tinggal bersama orang tuanya dan mempunyai kakak laki-laki dan juga adik laki-laki. Junko Furuta mempunyai pekerjaan sambilan karena untuk biaya persiapan kelulusan nanti. Junko Furuta juga menerima pekerjaan di pengecer elektronik. Rencana Junko Furuta akan bekerja di pengecer elektronik tersebut nanti kalau sudah lulus sekolah. Di sekolahnya Junko Furuta merupakan anak yang ceria, pintar, menjadi idola dan disukai teman-temannya. Junko merupakan gadis yang populer dan bermimpi menjadi penyanyi idola. Namun naas, di balik kelebihannya itu nasib Junko Furuta berakhir tragis. Semoga kita selalu diberi keselamatan oleh Allah yang Maha Esa. Awal kehancurannya dimulai saat seorang lelaki bernama Hiroshi Miyano yang punya reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza tertarik pada kecantikannya. Biasanya Miyano dan temannya menyukai wanita yang nakal, peminum, dan perokok. Justru anak baik-baik seperti Furuta akan direndahkan oleh geng seperti itu. Namun suatu hari Miyano membuat pengecualian. Ia tertarik pada paras Furuta. Miyano menyatakan cinta, namun Furuta menolak dengan alasan ia sedang tidak ingin berpacaran. Selama ini semua siswa di sekolah menaati kemauan Miyano, apalagi kalau bukan karena mereka takut pada teman-teman Yakuzanya Miyano. Miyano dan koneksi Yakuzanya pamer kekuasaan dengan cara menebar ancaman, kekacauan, sehingga orang jadi takut. Sehingga penolakan dari Junko Furuta membuat Miyano marah sekali. Akhirnya Miyano mempunyai niat jahat yang sangat licik. Malam hari pukul 8.30 tanggal 25 November 1988, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Sayangnya saat itu Miyano dan Nobuhiro Minato sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan meruda paksa wanita lokal. Mereka kemudian melihat Furuta yang mengendarai sepeda. Atas perintah Miyano, Minato menendang sepeda Furuta hingga terjatuh. Minato lalu kabur sementara Miyano berpura-pura baru datang untuk membantu dan menawarkan diri untuk mengantar Furuta pulang. Furuta tak menolak. Namun ternyata ia diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Miyano mulai melancarkan ancaman, memamerkan kekuasaan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Oleh Miyano, Furuta kemudian dibawa ke hotel dan menghubungi dua orang temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Minato menyusul, dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase, Adachi. Para bajingan itu mengatakan pada Junko Furuta bahwa mereka tahu di mana Furuta tinggal dari buku catatan yang ada di tasnya dan mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia berusaha kabur. Dengan ancaman tersebut akhirnya Furuta menurut. Pada 27 November, orang tua Furuta mengontak pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang. Tak lama berselang, ada telepon dari Furuta.
Ternyata, untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miano memaksa Junko Furuta berbohong kepada ibunya bahwa dirinya sedang kabur dan tidur di tempat temannya. Dirinya dalam keadaan aman dan disuruh jangan mencari saya dulu. Juga meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tua Minato tak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penculik tersebut. Meski tak sepenuhnya percaya, keluarga Minato memilih untuk diam sebab takut dengan Yakuza kenalan Miano. Sebelum dibawa ke rumah Minato, Junko Furuta terlebih dahulu dibawa ke hotel untuk berbuat asusila. Dan juga mengundang teman-temannya, bahwasannya disuruh datang untuk keperluan seks. 44 hari di neraka, begini yang dialami Junko Furuta selama diculik. 1. Ditawan dan dipaksa bertindak sebagai pacar salah satu terdakwa. 2. Dipaksa menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa ia kabur dari rumah dan tinggal di rumah temannya dengan aman. 3. Dibuat kelaparan dan kekurangan gizi. 4. Diperkosa lebih dari 500 kali. 5. Diberi makan kecoa dan minum air kencing. 6. Berkali-kali dipukul dengan stik bambu, besi batangan, dan stik golf. 7. Dipaksa masturbasi dan telanjang di hadapan banyak orang. 8. Disulut dengan korek api, dan kembang api dinyalakan di telinga, mulut, serta vaginanya. 9. Benda-benda asing dimasukkan ke vagina anus termasuk botol, lampu bohlam yang panas, rokok, gunting, dan tusuk sate. 10. Tangan diikat ke langit-langit dan badannya dipukuli layaknya samsak hingga organ dalamnya terluka dan membuat darah mengucur dari mulutnya. 11. Cairan bahan bakar disiramkan ke kakinya dan kemudian dibakar. 12. Dipaksa tidur di luar di bulan Desember, musim dingin, dan tidur di dalam freezer. 13. Cairan lilin panas diteteskan ke wajahnya, kelopak mata dibakar dengan korek api, puting sebelah kiri dipotong dan dihancurkan dengan tang. Tubuh Junko Furuta sudah rusak berat sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. 1. Pendarahan hebat dari vagina karena sayatan gunting. 2. Lubang hidung dipenuhi darah banyak sekali hingga ia hanya bisa bernafas lewat mulut. 3. Muntah saat mencoba minum air, perutnya tidak bisa menerima. 4. Tidak dapat buang air kecil dengan benar. 5. Luka-lukanya sangat parah hingga membutuhkan waktu 1 jam untuk merangkak ke lantai bawah dan menggunakan kamar mandi. 6. Kehilangan kontrol saluran kemih dan usus besar. 7. Gendang telinga rusak parah. 8. Proporsi otaknya menciut secara ekstrim. Tidak mampu bangkit berdiri. 9. Wujud penampilannya berubah drastis, tak dapat menggerakkan otot wajah, tubuhnya bau busuk. Keempat pelaku itu kemudian memasukkan jasad Junko Furuta ke dalam drum dan menyemennya. Kemudian drum yang sudah dicor itu dibuang di taman. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah terungkapnya kasus pembunuhan Junko Furuta merupakan suatu ketidaksengajaan. 2 minggu setelah kematian Furuta, Hiroshi Miano dan J. Obura diinterogasi oleh polisi dalam tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan gadis 19 tahun. Padahal mereka tidak melakukannya. Mereka diinterogasi di tempat yang berbeda. Mereka diinterogasi karena termasuk dalam anggota geng. Pihak kepolisian menanyakan kasus pembunuhan wanita berusia 19 tahun, bukan Junko Furuta tetapi Jo Obura terkecoh dan mengaku membuang jasad Junko Furuta ke dalam drum yang disemen. Pihak kepolisian menganggap Junko Furuta kabur bersama temannya bukan dibunuh. Dari keterangan Jo Obura akhirnya ditemukanlah jasad Junko Furuta. Dan kemudian keempat pelaku ditangkap. Hiroshi Miano tanpa disadari telah menyerahkan diri dan teman-temannya. Meski siksaan mereka terhadap Junko Furuta di luar akal, tidak satupun dari mereka yang terlihat melakukan penyesalan, bahkan mendapat hukuman yang sangat ringan. Keempat pelaku masing-masing dilindungi oleh hukum perlakuan khusus bagi pelaku kejahatan di bawah umur. Selama proses
Semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Ambil hikmahnya, manfaatnya, dan sisi positifnya. Klik subscribe bagi yang belum, like, share dan komen. Terima kasih.